Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Beringin Gitung 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Beringin Gitung 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga hari ini kita bisa melaksanakan dan berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu inti tentang penyampaian pemahaman budaya positif. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan. Sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Tati Sutrapti. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk yang diberikan pada diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru SD Beringin Gitung 2 serta tenaga teknik yang kami hormati, termasuk Bapak Ibu CGP SD Beringin Gitung 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk melaksanakan tugas dari CGB yaitu diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu semua, pada kesempatan siang ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan menyebarkan pemahaman budaya positif program dari CGB modul 1.0. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang masih proses untuk menjalani CGB di gelombang 9. Semoga dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, sehat, dan sukses. Amin. Untuk selanjutnya kami berpesan pada Bapak Ibu CGP, demikian juga pada Bapak Ibu guru yang lainnya, mungkin suatu saat akan menyusul untuk mengikuti program CGP ini, yaitu apa yang sudah diprogramkan dalam program CGP, apa yang sudah diterima ilmu dalam CGP, nanti mohon untuk bisa betul-betul diterapkan di SD
SD Beringin Gintung 2 ini, sehingga anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang berbudaya positif, anak-anak yang berbudi pekerti, mulia, anak-anak yang memiliki akhlak yang baik serta ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Bapak Ibu semua, juga sahabat CGP yang masih menjalani proses CGP, anak-anak kita sekarang ini perlu penanganan khusus, pengawasan khusus, apalagi saat ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana di sana dilaksanakan P5. Ya, mudah-mudahan nanti program yang ada di CGP dengan apa yang ditulis di dalam visi misi SD Negeri Beringin Gintung 2 itu dapat seimbang, selaras, serasi, dan bisa lebih maju, lebih baik. Kemudian bisa menerapkan dalam pembelajaran yang sudah baik, bolehlah untuk dilanjutkan program-program itu, baik itu pembiasaannya, baik itu penanganannya, baik itu cara penyampaiannya kepada peserta didik kita, yaitu SD, anak-anak SD Negeri Beringin Gintung 2. Kemudian nantinya anak-anak itu bisa sedikit demi sedikit akan lebih baik lagi, dan yang belum dilaksanakan monggo untuk bisa diprogramkan hal-hal yang lebih baik, pembiasaan-pembiasaan yang mungkin belum diawali, belum dimulai, itu bisa untuk dilaksanakan. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu yang lain juga dapat mendukung program ini demi kemajuan SD Negeri Beringin Gintung 2 dan demi anak-anak kita semua. Misalnya seperti yang sudah atau baru saja kita mulai, ada program menyambut kedatangan anak di pagi hari. Kita lanjutkan, kita dukung Bapak Ibu guru yang lain dengan cara dibuat jadwal piket, sehingga setiap hari itu ada 1 atau 2 orang Bapak Ibu guru yang bisa hadir lebih awal untuk menyambut kedatangan anak-anak di depan pintu gerbang, sambil mengawasi keadaan lingkungan SD Negeri Beringin Gintung 2 ini. Kemudian juga sambil mengawasi bagaimana anak-anak dalam bermain, bisa mengingatkan manakala permainan mereka itu membahayakan diri sendiri atau temannya, sehingga hal ini akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi manakala bisa rutin kita laksanakan setiap saat. Kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin Bapak Ibu guru bisa memprogramkan, misalkan bagaimana cara untuk anak itu bisa melaksanakan toleransi. Toleransi itu menurut saya tidak hanya toleransi antar umat beragama saja, tapi bisa juga toleransi sesama umat beragama, tapi mungkin beda kelas, mungkin beda warna kulit, mungkin beda latar belakang,
dan sebagainya, sehingga mereka itu nanti akan terbiasa, akan terpatri melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Misalkan juga ada kegiatan sosial, contoh misal ada salah satu anak di SD kita yang mungkin sakit, kemudian diopnam di rumah sakit. Bagaimana cara kita melatih, mendidik, mengarahkan anak didik kita untuk teman kita yang sedang sakit tersebut? Itu juga hal kebiasaan yang baik yang perlu diterapkan. Walaupun mungkin kalau semua diterapkan itu ya kita harus ekstra, dalam arti kita tidak bisa hanya pagi berangkat sampai di sekolah pokoknya mangkat, kemudian nanti pas jam pulang ikut pulang, yang penting hadir tanpa ekstra dalam memperhatikan pada anak-anak kita, pada peserta didik kita. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang mungkin Bapak Ibu CGP bisa tanamkan, bisa terapkan dalam SD Negeri Beringin Gintung. Apalagi kalau misalkan saya membaca judul di sana, menyebarkan pemahaman budaya positif CGP Angkatan 9. Budaya positif itu sudah semakin bagus, sudah semakin baik. Beberapa hal yang lalu, beberapa saat yang lalu, Bapak Ibu menanyakan tentang visi misi. Kemudian visi misi itu sudah diangkat menjadi program dan usaha yang dilaksanakan oleh CGP supaya nanti lebih selaras, tidak menyimpang. Itu sudah bagus sekali, monggo dilanjutkan. Kemudian budaya-budaya positif yang lainnya yang mungkin perlu disampaikan, perlu ditanamkan pada anak didik kita terapkan yang baik. Apalagi Bapak Ibu, sekarang ini saatnya ada itu HP medsos ya, itu anak-anak kita juga tidak terlepas dari itu. Ternyata mereka di rumah juga ada fasilitas itu. Kalau misalkan kurang perhatian, kurang pengawasan, mereka akan menggunakan itu untuk hal-hal yang kurang baik. Maka pesan kami, tolong nanti baik itu melalui Bapak Ibu guru kelas, melalui Bapak Ibu CGP, untuk bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi. Misalkan dengan memberikan pesan-pesan positif, dengan mungkin kalau misalkan anak sudah melenceng sedikit, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua atau wali anak tersebut sehingga anak tersebut bisa kembali baik lagi. Jadi dipesankan pada mereka bahwa pengawasan terhadap medsos itu harus betul-betul diperhatikan. Kelihatannya di kamar diam, taunya belajar, tapi ternyata yang dibuka hal-hal yang kurang baik, yang merusak moral, yang mungkin mereka karena saatnya berkembang itu diterapkan, mau dipraktekkan, padahal hal itu adalah hal yang negatif. Nah, untuk mencegah hal itu, mari kita secara bersama-sama saiyat koproyo untuk bisa mencegah hal tersebut, sehingga nanti anak-anak kita tidak terbawa hal-hal yang kurang baik. Kemudian misalkan ada anak yang kurang dalam pembelajarannya. Sebagai contoh, misalkan
tersebut sudah ogah-ogahan untuk berangkat sekolah, untuk belajar, untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah seperti PR, seperti itu. Monggo bagaimana caranya anak itu mungkin perlu didekati, perlu adanya pendekatan supaya anak itu kembali untuk bisa belajar melaksanakan pendidikannya, menempuh pendidikannya sampai tuntas, sampai anak itu bisa menemukan masa depannya. Jadi tidak putus di tengah jalan. Kasihan mereka, masih masanya anak-anak yang butuh belajar, butuh menuntut ilmu, butuh mempersiapkan masa depan, terputus di tengah jalan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau itu hal baik, monggo untuk bisa diterapkan. Kalau kurang baik itu dari diri pribadi saya, mohon untuk bisa dihindari, dan selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mungkin ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan, kami selaku pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu inti tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Eko Junianto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Uringin Gintung nomor 2 Bu Tati Suprati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan SD Negeri Uringin Gintung nomor 2. Puji syukur kepada Allah SWT, sampai saat hari ini kita masih diberikan kesehatan, kerahmatan, sehingga dapat berkumpul melaksanakan tugas saya mengenai tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa dampak positif bagi SD Negeri Uringin Gintung. Terima kasih. Langsung saja mengenai aksi nyata 1.4 oleh Eko Junianto CGP Angkatan 9 SD Negeri Uringin Gintung 02 Kabupaten Batam. Selamat datang Kepala Sekolah serta Dewan Guru SD Negeri Uringin Gintung 02. Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak lepas daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak, pendidikan yang berpusat pada siswa dengan tujuan menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. 1. Pendidikan itu menuntun dan pendidik harus bisa mengemban minat dan bakat anak sesuai kodrat anak. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu komunikatif, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif. Kemudian nomor 4, dunia anak adalah bermain, sehingga pembelajaran haruslah menyenangkan dan memerdekakan anak.
Sebagai seorang guru tentunya kita tidak bisa mengajar secara individu dengan guru menerangkan sebuah pelajaran terus-menerus sehingga anak tersebut itu jenuh. Makanya kita juga harus pembelajaran yang menyenangkan, bisa dikombinasikan dengan menyanyikan lagu, ice breaking dan lain-lain. Kemudian nomor 5, pendidikan yang menerapkan sistem berpihak pada anak, berhamba pada anak sehingga tugas guru dilaksanakan dengan tulus, ikhlas dan penuh cinta. Berikut adalah gambar anak yang sedang melaksanakan tugas secara mandiri, yaitu anak membuat barang bekas tutup botol minuman yang dibuat bunga sehingga bisa tampil lebih bagus dan bermanfaat bagi dinding kelas. Next. Kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan juga sesuai kebutuhan murid. 2. Memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari setiap peserta didik unik, memiliki kodrat yang multikultural. Yang keempat, menghindari pemberian hukuman, punishment dan menerapkan sistem amok. Next. Berikut adalah contoh pembelajaran yang berpihak pada murid tak menyenangkan. Jadi di sini banyak sekali problem yang kita hadapi SD, yang mana ada beberapa anak yang ketika saat melaksanakan pembelajaran di kelas terkadang anak jenuh. Di situ kita sebagai seorang guru harus menemukan minat dan bakatnya. Barangkali anak tersebut ketika saat pelajaran matematika kurang begitu menguasai, ternyata anak tersebut menguasai dalam bidang olahraga. Itulah tujuan daripada guru, kita harus menemukan minat dan bakat anak. Di sini ada gambar anak sedang melakukan yaitu tolak peluru. Di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang pertama, anak tersebut senang terlebih dahulu. Kalau misalkan anak sudah senang dengan pelajaran, maka anak tidak akan merasa jenuh, akan menikmati pembelajaran. Anak akan tahu apa yang dimaksudkan oleh guru, kemudian mencapai hasil yang baik. Next. Nilai seorang guru. Nilai-nilai yang melekat pada seorang guru yaitu yang pertama adalah berpihak pada anak, kemudian yang kedua kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, dan yang kelima inovatif. Berikut adalah anak sedang melaksanakan tugas yang mana maju untuk memberikan presentasi kelompok. Yang belum ada pada diri anak masing-masing itu terkadang belum memiliki rasa percaya diri. Satu sama lain itu berbeda karakter. Disuruh maju saja kadang anak tidak mau karena belum terbiasa. Bagaimana seorang guru agar anak tersebut itu punya rasa percaya diri dengan dirinya? Yang pertama, tidak serta-merta anak tersebut itu disuruh maju, silakan maju dan presentasi. Barangkali anak tersebut belum memiliki rasa percaya diri, maka dibuatlah kelompok terlebih dahulu. Dibuatlah kelompok, kemudian presentasi bersama. Di situ dibagi tugas sehingga anak berani tampil. Ketika sudah tampil bersama kelompok sudah bagus, nanti individu pun anak tersebut nantinya punya rasa percaya diri yang kuat. Next. Dan berikut juga contoh inovasi dalam pembelajaran yang mana anak mempraktekkan
berjalan gerak lokomotor, gerak berpindah tempat dengan menggunakan batok kelapa, yang mana batok kelapa tersebut itu sudah tidak bermanfaat. Kemudian kita manfaatkan batok kelapa tersebut untuk kombinasi pembelajaran agar anak lebih senang, lebih tertantang, kemudian penasaran daripada pembelajaran tersebut. Kalau misalkan kita melakukan pembelajaran dengan cara monoton, bergerak lokomotor, gerak berpindah tempat, kita hanya berjalan saja, kita sudah termasuk dalam gerak lokomotor. Tapi di sini kita inovasi dengan menggunakan batok kelapa. Anak penasaran, apa sih yang Pak Guru bawa itu? Batok kelapa. Untuk apa? Anak penasaran terlebih dahulu. Ketika sudah anak penasaran, kita jelaskan manfaat dari batok kelapa yang nanti akan dipraktekkan tentang mengenai gerak lokomotor. Next. Berikut juga foto melestarikan budaya daerah, yang mana SD kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar selalu lebih ditingkatkan dan lebih baik lagi. Untuk yang gambar yang pertama, setiap tanggal 8 anak-anak memakai kebaya, sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang gambar nomor 2 itu adalah aktivitas jalan sehat yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon. Jadi dalam setiap Jumat Kliwon SD kita sudah melaksanakan jalan sehat. Kemudian yang ketiga ini mengenai tentang anak kegiatan dalam menari dalam suatu kegiatan pramuka. Next. Konsep utama modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kemudian ada lagi segitiga restitusi. Next. Yang pertama nanti akan kita bahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Disiplin positif. Di sini yang harus kita tekankan pada sekolah kita, selalu menanamkan sikap disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Next. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming ujian, ancaman maupun hukuman. Next. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya manusia harus memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi di sini di sekolahan tidak boleh seorang guru memberikan hukuman. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Next. Menghindari nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi disiplin diri itu muncul dari dirinya sendiri, bukan terusan paksaan dari pihak yang lain. Next. Disiplin dengan identitas gagal. Disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman, yaitu menyakiti, tidak nyaman. Murid juga merasa takut, memaksa murid menyembunyikan masalah, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak yang dihargai. Kita bahas mengenai yang hukuman menyakiti. Tentunya kita di sekolahan banyak hal-hal, terkadang anak bertengkar dengan teman, padahal di situ sudah ditekankan tidak ada yang berkelahi, namun namanya di sekolah pasti ada. Namun kita sebisa mungkin nanti akan menjadi seorang manajer, yang nanti akan saya jelaskan untuk yang berikutnya. Tidak nyaman, tentunya dengan disiplin tersebut anak merasa kalau misalkan terlambat dipaksa, padahal itu juga untuk dirinya sendiri agar lebih maju. Murid merasa takut. Kemudian yang penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena kalau misalkan di kelas ataupun di lapangan, misalkan guru memberikan penghargaan kepada murid yang memiliki prestasi atau yang lebih efektif, lebih aktif, itu terkadang anak yang tidak aktif condong malahan tidak mau mengungkapkan pendapat. Biarkan saja, penghargaan sing oleh ben baik dan lain sebagainya. Merusak hubungan, sifat iri. Terkadang misalkan si Doni sering dapat penghargaan, si Rudi tidak. Nah, di situ mereka punya rasa iri, dia terus yang mendapatkan, saya tidak. Mematikan kreativitas. Bagi anak-anak yang belum pernah mendapatkan penghargaan, dia mati kreativitasnya, dia tidak bisa berkembang. Menghukum sistem ranking, dia terus yang menjadi juara, tidak memberikan kesempatan yang lain. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan kehilangan waktu. Stop dulu. Stop dulu. Singkatnya harus diakan. Tiga. Ya, berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Pertama, konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Next. Restitusi. Murid bertanggung jawab
untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat, yang disampaikan oleh Gosen tahun 2024. Ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang mereka perbuat, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus juga pada solusi. Perbedaan, contoh kasus murid yang sering berkelahi. Hukuman, guru menghukum dengan cara menjewer murid. Biasanya karena murid tersebut memang sudah terlalu bandel, apalagi ketika zaman dulu, zaman ketika saat saya masih SD, kalau misalkan seorang guru menjewer beneran, tapi kalau misalkan sekarang menjewer, maka nanti akan menjadikan kasus. Makanya guru sekarang tidak boleh menghukum anak didik atau murid. Guru memarahi murid di depan umum, selain mempermalukan juga membuat murid takut. Biasanya saat itu anak memang karena terlalu nakal, guru serta-merta memarahi anak tersebut di depan rekan-rekannya. Itu bisa menjadikan anak tersebut itu malu di depan rekan-rekan, juga takut dengan keadaan tersebut. Guru memberikan hukuman dengan berlari keliling lapangan sebanyak mungkin. Nah, ini biasanya terjadi pada guru olahraga. Saya sendiri, akan tapi saya alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai menghukum anak berkeliling lapangan sebanyak mungkin, karena di situ juga anak memiliki fisik masing-masing tidak sama, barangkali anak tersebut juga sakit, sehingga guru tidak berhak atau tidak diperbolehkan menghukum anak. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk saling memaafkan dengan memaksa kedua belah pihak yang berkelahi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan, sehingga di sini apabila ada anak yang berkelahi, maka juga kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak tersebut. Kita harus mencari sumber masalahnya terlebih dahulu, kemudian pihak-pihak yang terlibat, baik korban ataupun saksi dan yang lain, tidak serta-merta langsung menjustis bahwa anak tersebut itu salah. Tentunya ketika saat berkelahi pasti ada permasalahan yang harus kita selesaikan dengan cara memanggil terlebih dahulu, menyampaikan hal apa yang telah terjadi, kemudian sebisa mungkin sebagai seorang guru agar menenangkan anak, tidak serta menyalahkan, namun kita juga harus bisa saling memberikan masukan, dan juga korban tersebut juga bisa saling memaafkan. Next, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga
adalah sebagai teman. Kemudian keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus ada siswa tidak melakukan piket di kelas. Guru sebagai penghubung yaitu patuhi aturan yang ada di sekolah. Kalian yang piket hari ini silahkan membersihkan seluruh sekolah, mulai dari halaman depan sampai ke halaman sekolah. Semua harus bersih. Kemudian guru sebagai teman, ayolah yang disiplin dan buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kalian salah dan tidak piket kelas. Kemudian guru sebagai pemantau, kalian sudah melanggar peraturan, tahu konsekuensinya. Kemudian yang keempat, membuat rasa bersalah. Berapa kali lagi Pak Guru harus memberitahu kalian, Pak Guru kecewa dengan sikap kalian. Apa tidak kasihan jika Pak Guru ditegur oleh kepala sekolah karena kalian tidak melaksanakan piket? Itu merupakan guru membuat rasa bersalah. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer, apa kalian tahu kesalahan apa yang sudah dibuat? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Menurut Bapak Ibu semua, kita sebagai seorang guru menerapkan 5 posisi kontrol tersebut dalam posisi apa kira-kira? Apakah sebagai penghubung, sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Kira-kira sebagai apa? Manajer. Oke, sebagai manajer. Karena apa? Sebagai manajer tidak serta-merta menyalahkan anak. Ya. Seperti halnya di sini, apa kalian tahu kesalahan apa yang sudah kalian buat? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan? Kapan kalian akan memperbaiki kesalahan? Jadi guru sebagai manajer. Next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa perbedaan daripada keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau misalkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar siswa membuat keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru yang sudah membuat peraturan. Namun hal tersebut itu kurang maksimal, sehingga kita menanamkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Karena helm merupakan alat keselamatan. Mengapa siswa sekolah dasar harus menggunakan seragam merah putih? Karena memang itu sudah aturan daripada sekolah. Seperti itu. Next. Nah, berikut adalah kegiatan saya kemarin yang sudah saya laksanakan mengenai kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi, merumuskan peraturan menjadi kenyataan. Apa yang sudah dituliskan anak-anak mengenai keyakinan kelas, kemudian berdiskusi bersama-sama, dirumuskan, kemudian di situ dilaksanakan dengan baik agar tidak melakukan kesalahan. Next. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas seperti pada gambar, yaitu guru bersama anak menempelkan keyakinan kelas di dinding. Di situ saya bersama anak juga sudah melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan
kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan, seperti halnya pada saat pembuatan keyakinan kelas. Pada saat jam olahraga, berarti anak wajib memakai baju olahraga. Itu merupakan keyakinan kelas agar disepakati bersama, sehingga ketika saat pembelajaran tidak ada anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Anak lebih yakin karena sudah membuat keyakinannya sendiri bersama rekan-rekan dan sudah disepakati, sehingga anak tidak merasa dipaksa untuk melaksanakan aturan tersebut, tapi karena memang keyakinan yang sudah disepakati bersama rekan-rekan yang lain. Next. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki perilaku internal. Next. Nah, kemarin juga sudah saya menerangkan mengenai segitiga restitusi, yaitu ada anak yang terlambat sekolah, izab. Bagaimana penerapan segitiga restitusinya yang sudah saya unggah kemarin, bisa ditampilkan. Berikut adalah video yang sudah saya buat mengenai segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Kenapa terlambat? Karena bangun siang. Silakan duduk sana. Assalamualaikum Isa. Salam Pak. Kamu tahu enggak Pak Guru panggil ke sini itu kenapa? Ya Pak, tahu Pak. Kenapa juga? Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, namun harus bisa memperbaikinya. Isa terlambat sekolah, kenapa alasannya? Karena orang saya pulang Pak, nggak belajar. Gitu ya. Jadi setiap anak itu harus bisa membagi waktu dengan baik dan juga bangun pagi. Karena jam sekolah itu jam 7:04 itu sudah bel, maka Isa harus datang tepat waktu karena sudah ada keyakinan kelas untuk disiplin ya. Jadi Isa tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi, gitu ya. Siap ya? Ya, jadi besok pagi kamu tidak boleh datang terlambat dan tetap semangat, harus bisa membagi waktu dan lebih disiplin, gitu ya. Minta maaf ya, nggak apa-apa ya, siap ya. Terima kasih Pak berpesan, semoga lebih baik lagi sepertinya. Terima kasih ya, silakan kembali ke kelas. Silakan kembali ke kelas.
Ya, silakan duduk. Zam, kamu tahu nggak Pak Guru panggil ke sini kenapa? Kenapa? Ya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi Zam harus jadi anak yang disiplin. Kenapa kok tidak mengikuti pelajaran Zam? Susah. Nanti tadi malam tidak belajar. Kenapa susahnya di mana? Kenapa tidak belajar tadi malam? Malahan bermain atau bagaimana? Main HP, tidak belajar. Tahu nggak kewajiban seorang siswa itu apa? Harus belajar. Jadi seorang siswa itu harus wajib belajar. Jadi kamu harus bisa membagi waktu. Kapan saatnya kamu belajar, kapan saatnya kamu bermain, kemudian juga bangun pagi dan juga mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Mau diulangi lagi apa tidak? Perbuatan seperti itu baik atau tidak menurut Islam? Tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Karena kenapa? Tidak mengikuti pelajaran. Itu. Jadi Islam lain kali jangan diulangi lagi ya. Aku yakin kamu bisa menjadi siswa yang baik. Paham ya? Sini silakan bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Isyaf. Sangat senang sekali sudah diajarkan Pak Eko disiplin, positif dan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisyam Hairul Rahmat, kelas 5 SD Negeri Wiringin Gintung, Kawasan 2. Sangat senang sekali diajarkan Pak Eko tentang segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ya, tadi sudah melihat daripada penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan solusi yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau proses manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat sehingga mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Saya Eko Junianto mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan seterus-terusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
kepada Pak Eka Junianto selaku CGP Angkatan 9 yang telah menyampaikan pemahaman budaya positif kepada kita semua. Untuk selanjutnya silakan yang mau memberi tanggapan mungkin dari Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin mau memberikan umpan balik tentang budaya positif. Oh ya, silakan Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh peserta CGP Angkatan 9 di SD Negeri Wringin Hitung 02 berkaitan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Jadi tadi saya sempat membuat beberapa catatan dan saya bisa menyimpulkan bahwa budaya positif ini harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi yang ada di sekolah. Lalu membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari keseluruhan warga sekolah, baik itu dari peserta CGP dengan kolega, dengan guru-guru yang lain ada di sekolah, dengan seluruh staf yang ada di sekolah, dengan kepala sekolah, baik dengan murid dan juga para walinya juga, seperti itu. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite. Nah, lalu mempelajari modul 1 mulai dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lalu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul. Lalu modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman saya di sini semakin tercerahkan bahwa adanya hal-hal penting bagi seorang pendidik yang saya dapatkan setelah mengikuti seminar kali ini. Saya sangat bersyukur bisa diajak untuk berkolaborasi bersama dan semoga bisa tercapai dan terlaksana di sekolah untuk seluruh programnya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Pandu atas umpan balik atau kesimpulan dari menyebarkan pemahaman budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Acara demi acara telah kita lewati. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Isyaf. Sangat senang sekali sudah diajarkan Pak Eko disiplin positif dan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisyam Hairul Rahma, kelas 5 SD Negeri Wringin Gintung 02. Sangat senang sekali diajarkan Pak Eko tentang segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.